Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, Ibu, ketika Ibu menanyakan kabar kalian, kalian harus menjawab alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, oke? Siap, Bu. Ya, Bu. Baiklah, semangatnya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Dengan pembukaan pelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa yang dipimpin oleh Mulisir. هيا بنا نبتدئ هذا الدرس بترتيب الدعاء. Terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu metode penelitian. Apa itu pengertian statistik? Yang di sini kita paparkan secara terminologis, kata statistika berasal dari kata status, itu bahasa Latin. Kalau bahasa Belandanya yaitu staan, dan kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi negara. Kemudian menurut Subjana, kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data bilangan maupun bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau suatu persoalan. Jadi disimpulkan, statistik itu diartikan dengan mengumpulkan data, perlakuan dari data, berlaku pengumpulan, pengelolaan, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan, dan angka-angka. Kemudian pembagian statistik, yaitu pertama pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya statistik, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, dan yang kedua statistik inferensi. Yang kedua pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya, yaitu dibagi dua juga. Yang pertama statistik parametrik, dan yang kedua statistik non parametrik. Kemudian fungsi penelitian yaitu ada 4. Yang pertama bank data, dan yang kedua alat quality control, dan yang ketiga alat analisis data, dan yang keempat pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Kemudian kita masuki pengertian penelitian. Terlihat bahwa penelitian itu memiliki beberapa komponen, yaitu ada rasa ingin tahu dari manusia, yang kedua ada sesuatu ataupun masalah, dan yang ketiga ada proses atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu atau masalah, dan yang terakhir yaitu ada hasilnya seperti mencapai kebenaran. Jenis-jenis penelitian itu ada 6. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Yang kedua, jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Dan yang jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian. Yang ketiga, jenis penelitian berdasarkan teknik yang digunakan. Dan yang keempat, jenis penelitian berdasarkan keilmiahannya. Dan yang kelima, jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu garapannya. Dan yang keenam, jenis penelitian berdasarkan teknik tingkat eksplanasinya. Kemudian tujuan penelitian itu secara umum penelitian mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, tujuan eksploratif, yaitu tujuan penemuan, yang mana
dalam bidang tertentu. Dan yang kedua, tujuan verifikatif yaitu tujuan pengujian, menguji kebenaran sesuatu ataupun pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Dan yang ketiga, tujuan developmental, tujuan pembangunan, mengembangkan sesuatu pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Dan yang keempat, tujuan penulisan karya ilmiah yaitu pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ke bagian G itu peranan penelitian itu ada 3. Yang pertama, memecahkan permasalahan. Yang kedua, memberikan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dalam bidang yang diajukan. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan ilmu baru. Persyaratan penelitian yaitu sebuah penelitian itu bisa dikatakan baik apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu mengikuti konsep ilmiah, sistematis, terencana. Konsep-konsep dasar penelitian ada 5: konsep, konstruk, preambel, hipotesis, dan pengukuran. Teknik penelitian itu meliputi pengukuran dalam penelitian dan alat-alat pengumpulan data. Yang pertama, pengukuran dalam penelitian, dan yang kedua, alat-alat pengumpulan data. Adapun prosedur penelitian itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan penelitian, yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga, tahap penulisan laporan penelitian. Yang terakhir, hubungan antara statistika dengan penelitian yaitu yang ada 4. Yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel dari sebuah populasi. Dan yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Dan yang ketiga itu teknik-teknik untuk menyajikan data penelitian. Dan yang keempat yaitu adalah alat untuk analisis data penelitian. Bagaimana, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Dikit. Kita usahakan lagi. Baiklah, kalau dapat dipahami, bolehkah Ibu bertanya lagi? Jangan, Bu. Bilang tadi sudah agak paham. Yang Bu, hanya yang di awal saja. Kalau pengertian statistik dalam bahasa Belanda apa tadi? Stat. Kalau dalam bahasa Latin? Status. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Tanah. Kalau diterjemahkan dari Indonesia apa tadi? Negara. Langsung, apakah masih semangat? Masih kurang, Bu. Masih belum? Semangat juga untuk Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan breaking, yang mana breakingnya itu menyebut angka teman, nomor. Kan jumlah kita semuanya berapa? 30. Yang hadir 30 ya? Kita berhitung dulu ya. Dari ini. 1, 2, 1. 4, 5. Apa kali 5 dah? 5, 3, 4, 5. Betul? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18. Lagi? 23. Jumlah kita semua kan 23. Jadi ketika Ibu menyebutkan nomor angka 3, berarti angka 3 itu menyebut nomor kawan yang lain. Paham? Tidak. Nomor. Misalnya yang nomor 3. Nomor 3 siapa? Nomor 4 misalnya. Sebut. Itu Ibu menyebut nomor 4.
tanpa dia menyebut nomor lain. Jika temannya itu agak lama menjawabnya, berarti dia anak. Paham? Kita tes dulu ya. Dulu Bu, tes. Ambil. Angka 28 tadi ya. Angka 19. Nah, jadi kalau kita tidak siapa? Amel. Ini baru tes ya. Jadi kalau kita Anda tidak bisa menjawabnya, berarti kalah ya. Ya, berapa tugasnya Bu? Panjang Bu. Ayo, silent. Baiklah. Perhatikan, konsentrasi. Paham? Ini tadi kan bukan nyebut angka kami nomor 3 ya. Nah ini nanti ditentuin nggak untuk nyebut angka yang lain? Tahu, Akma nyebut angka terserah, pokoknya sampai 23. Terserah. Tapi ketika misalnya temannya yang tadi ada yang kalah, jadi nomor yang kalah tadi tidak bisa lagi disebut. Iya Bu, paham? Paham Bu, paham Bu. Paham? Paham. Kita tes lagi. Angka 20. 7. Enggak, sudah pokoknya udah benar ya. 7. Oke. Pokoknya enggak boleh udah. Itu grogi ya. Ya Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Angka 8. 5. Mana 5? Besar dikit. Dia ngomong 7 tapi kecil. Besar. Ya maju lah, maju. Tidak. Ulang. Tadi ulang ya. Besar suaranya ya. Yorai besar. Sudah. Angka 9. 5. 7. 8. 3. 3. 4. Bina. Boleh diulang. Bina. Iyo Bina. Yeay. Tinggal sini dikit. Angka 4-nya tidak boleh lagi disebut. Ay, kena hukum terus nih tiap pas breaking. Angka 23. Maju. Kita cari 2 lagi. Itu tadi namanya bisa situ. Nah, fokus. Angka 13. 20. 7, 8, 13. boleh. Kalau kan kita baru enggak? Kalau yang belum tuh baru. Oh. Kita mulai di depan. Boleh. Udah mas. Angka diam. Angka 12. 20. 7, 14. 15. 1. 2. 16. 16. 16. 10. Dia lagi fokus nang ada Aduh.
Kita usahakan coba dulu. Ini Malia maju. Fokus, fokus. Angka 13. 7. 17. 6. 4. Nah, 4 ada lagi. Oh, udah kabur, udah kabur. Mana-manin be, mana Alhamdulillah, selesainya pelajaran dan speaking kita pada hari ini. Ibu tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.